Yang ditakutin iblis jiwamu. Takut tuh ada di jiwa, di emosi. Bukankah takut itu emosi? Bukankah takut itu perasaan? Iya dong. Makanya Yesus datang tuh nyelamatin jiwa, bukan nyelamatin dompet. Tawari 31, saya kasih tema bahwa orang raja-raja yang baik pun tidak bisa, sama sekali nggak bisa, tidak kena dosa kesombongan. Termasuk raja yang takut Tuhan dan hormat pada Tuhan. Semua manusia tidak pernah bisa bebas dari dosa egois dan kesombongan sampai Yesus datang. Muncul di awan-awan dan memandang kita muka ke muka dalam sekejap mata. Seperti Rasul Paulus katakan di 1 Korintus 15, kita diubah seperti dia. Berarti kalau Anda sampai hari ini belum masuk ke track untuk berada bersama Tuhan, saya nggak tahu loh. Dan semakin terjadinya malapetaka sesuai nubuat Yesus sendiri di Matius 24. Semakin banyak malapetaka, gempa bumi di mana-mana, bencana alam di mana-mana, perang di mana-mana. Perang sekarang dengan digital, tidak pakai perang bom, tidak pakai rudal, kecuali Israel yang mau dirudalin, selalu Israel mau ditiadakan. Itu dari dulu, nggak pernah enggak. Karena itu bangsa yang Tuhan bikin. Jadi Anda kalau lihat Israel digempur, nggak usah takut. Memang dari dulu seluruh dunia tidak setuju ada Israel. Bahkan Israel mesti berjuang mati-matian untuk negaranya diakui. Itu terjadi di 1948 di PBB. Akhirnya Ben Gurion membawa dan Golda Meir Perdana Menterinya keluarin Alkitab. Bahwa bangsa ini pilihan Allah, Tuhan yang adakan. Itu adalah Tuhan kita yang membangun bangsa Israel. Dan kehidupan bangsa Israel mestinya dipakai buat contohnya kita. Mestinya buat kita bercermin ke orang-orang Israel. Mau pakai kulit hitam, kulit coklat, kulit kuning, kulit Jepang, kulit apapun. Udah deh. Hati manusia itu sama. Buka ke Yeremia 17 sebentar, ayat 9. Yeremia 17 ayat 9, ayat yang sangat terkenal. Dan kalau Anda baca bukunya Peter Scazzero, pasti kamu tahu. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? So, saya mau kasih tahu pada kalian semuanya. Mau bangsa apapun, suku bangsa apapun, problemnya hati bukan? Betul? Kalau kalian perang dingin sama saya, perang dingin sama satu sama lain, sama anggota sel, dengki segala macam. Well, yang licik yang mana? Kamu lihat orang yang hatinya gak benar, hidupnya gak benar. So, siapa yang mengangkat kamu jadi hakim? Betul apa tidak? So, semua hubung. Dan kalau Anda mau tahu hati kita licik apa enggak, hubungan sesama hancur. Selalu dampaknya ke hubungan. Jadi kalau engkau tidak bisa memiliki hubungan yang baik dan takut dan membela ketakutan, membela kebencianmu. Dengerin, putuslah hubungan. Akibatnya hukum. Matius 22 ayat 37-40, buka sebentar. Jangan mau diceramain ya, kita mau berjalan bersama firman. Saya tuh sukanya punya jemaat itu yang responsif sama firman. Jangan tunggu diceramain, dikasih keterangan. Kan kita tiap hari juga merenungkan firman kan. Jadi mestinya kita gak asing sama firman loh. Oke, Matius 22 ayat 37-40. So Yesus ditantang, dipertanyakan sama orang Farisi yang hatinya liciknya gak keruan. Yesus saja dicoba ya, apalagi kita. Apalagi saya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Lihat jawaban Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yang saya kagum, yang nanya ini orang Farisi, ahli Taurat, yang fasik, yang hatinya jahat. Tapi Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi sejahat-jahatnya orang masih punya kasih gak?
Gila gak tuh? Setiap orang Yesus katakan, lihat Alkitabnya. Jangan lihat saya deh, lihat firman dah. Karena firman tuh gak pernah berlalu. Indri Gautama bisa mati, kalau besok kalian gak tahu. Tapi firman gak pernah bisa mati. Amin. Kasihlah Tuhan Allahmu. Saya bilang, Tuhan lu baik amat sih. Ini orang jahat loh sama kamu. Yesus itu Tuhan bukan? Kasihlah Tuhan Allahmu. Jadi ini orang ahli Taurat ngomong ke Yesus gak? Kasihlah Tuhan Allahmu. Bukankah Yesus itu Tuhan? Tentu mata hati dia buta. Dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Katakan sama-sama, undivided love. Lagi yang keras, bahasa Inggris sebentar. Undivided love. 1, 2, 3. Undivided love. Kasih yang gak dipecah-pecah, kasih yang gak dibagi-bagi. Satu bagi ke Netflix, satu bagi ke PlayStation, satu bagi ke Roblox, satu bagi ke Labubu, satu dibagi ke duit, satu dibagi makanan, baju mewah, shopping. Itu orang kayak gitu gak mungkin lah bisa mencintai Tuhan Allahmu. Nah orang ahli Taurat mata duitan, 100%. Yohanes 19 mengatakan itu. Kamu lebih gila hormat sama orang daripada dari Tuhan. Kamu cari uang. Jadi ada pelayanan cari duit loh. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. So kapan hati kita melayani duit? Waktu kita terpecah-pecah hatinya. Bagaimana bisa segenap hatimu cinta Tuhan? Orang jiwamu suka makanan-makanan foodies kok. Suka fashion show, sosialita. Bagaimana bisa mencintai Tuhan dengan segala akal budimu? Orang budimu pikirannya ada di dunia, ada di mamon. Dan yang kedua, ini sebetulnya Yesus lagi nohok dia loh. Hukum kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu manusia. Ini keras kan dia ngomong, sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itu, kamu kan ahli Taurat kan? Pada kedua hukum itu, hukum Taurat kita para nabi tergantung. Bagaimana kamu bisa melakukan hukum Taurat dan para nabi bahkan ngajar sebagai expert of the law. Ahli Taurat, padahal hukumnya isinya kasih. Kontennya hukum Taurat dan para nabi apa? Kata Yesus. Kepada kedua hukum itu. Kedua hukum itu mengenai kasih enggak? Kasih dengan Tuhan, kasih dengan sesama. Betul apa tidak? Bagaimana kamu cinta Tuhan tapi benci sesama? Bagaimana? Itu namanya sakit emosi. Itulah kenapa ada pelajaran emotionally healthy spirituality. Orang Farisi, orang ahli Taurat itu jago menggebu-gebu menunjukkan cinta Tuhan. Tapi benci sama orang berdosa. Benci sama orang munafik. Benci sama orang-orang yang bukan bangsa Yahudi. Makanya Yesus datang untuk ngelurusin mereka. Yesus datang untuk nyelamatin domba yang tersesat. So orang ahli Taurat itu mesti belajar. Ada orang loh, manusia itu kayak kamu. Hanya karena kau punya gelar ahli Taurat gak bikin kamu di atas manusia sesama. Halo? Ada amin? Itu yang diajarin. Right? Kemudian Anda tahu caranya Yesus menjawab dia. Bagaimana cara menjawabnya dia? Untuk menjawab orang gila ini. Ya orang gila lagi. Bagaimana? Dia pakai perumpamaan. Ingat gak? Ada orang yang dirampok hampir mati menuju ke Yeriko. Kemudian dari imam lewat, suku Lewi lewat, ahli Taurat lewat. Semuanya menjauh. Pada orang udah setengah mati, berdarah-darah. Udah bokeh, hancur, habis. Tapi para imam yang mau ke bait Allah. Orang Lewi, kalau mereka pegang yang najis-najis gak dapat perpuluhan loh. Makanya mereka gak mau pegang demi perpuluhan. Tapi datang orang Samaria, musuhnya orang Yahudi. Yang menyembah Tuhan yang lain dan anti Yahudi. Saya tahu dari mana? Dari Yohanes 4. Ingat wanita Samaria ketemu sama Yesus? Yesus sengaja datangin orang Samaria. Dan dia berkata, siapa kamu orang Yahudi? Kok berani-berani datang kepada orang Samaria? Kita gak ada hubungan. Tapi Yesus mau mengasihi perempuan itu. Supaya dia bisa menerima hidup yang total, yang waras sebagai wanita yang sejati, yang saleh. Gak usah kawin cerai 5 kali dan ke-6 tumpul kebo. Gak usah kumpul sama laki-laki tanpa pernikahan. Dia datang dengan memberikan sumber kehidupan yang bikin dia gak pernah aus selamanya. Yaitu Yesus air hidup itu. Bukankah luar biasa? Kasih itu melampaui suku yang anti kamu. Kasih itu melampaui, bahkan perempuan itu benci Yesus loh. Benci orang Yahudi loh. Tapi tetap Yesus mau datang. Kalau kamu dibenci sama orang, menjauh.
bukan semakin mendekat. Nah kenapa? Karena gak ada kasih. Kenapa gak ada kasih? Karena gak pernah datang kepada sumbernya. Siapa sumbernya? Yesus. Akulah pokok anggurnya, kamu caranya. Di luar aku kamu gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa ngapain artinya? Gak bisa mengasihi sesama. Gak bisa mengasihi suami yang berzina. Gak bisa mengasihi anak yang kabur dari rumah. Gak bisa, tapi ngomongin jeleknya anaknya terus. Mana ada yang saya gak tahu keluhannya jemaat? Tahu dong. So hari ini kita mau belajar dari orang yang namanya raja terkenal di Israel. Namanya Hizkia. Jadi kalau Anda kasih nama anak Hizkia, Anda tolong belajari karakternya Hizkia. Supaya kalau sampai terjadi sama Hizkia sudah di warning. 2 Tawarikh pasal 31. Ini lihat raja yang tidak ada kasih Allah. Tapi adanya kasih diri sendiri. Ini raja top dari bangsa suku Yehuda yang luar biasa. Ini suku yang menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Beda sama Israel, Samaria, ibu kota Samaria. Itu menyembah Baal semua itu. Gara-gara Salomo. Setelah semuanya itu diakhiri. Seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda. Lalu meremukan, wah ini luar biasa nih. Segala tugu berhala, ini orang yang radikal cinta Tuhan. Semua penyembah berhala, singkirkan, bakar, hancurin. Menghancurkan segala tiang berhala. Merobohkan segala bukit pengorbanan. Dan mesbah di seluruh Yehuda dan Benyamin. Juga di Efraim dan Manasye. Anda tahu kan Efraim Manasye anaknya Yusuf? Sampai musnah semuanya. Jadi Anda tahu orang Israel, orang Yehuda semuanya menyembah berhala. Itu problemnya Allah dengan bangsa yang dia bikin sendiri namanya Israel. Selalu mau-maunya ninggalin Allah. Udah kenyang, udah kaya, udah puas sama Allah, terus murtad. Tergoda sama bangsa-bangsa lain dengan fashionnya bangsa lain. Gaya hidup bangsa lain. Sampai semuanya pokoknya bersih. Mereka mau hidup benar dengan Tuhan. Mau kekudusan, khotbahnya kekudusan. Haleluya, kekudusan. Kemudian pulanglah seluruh orang Israel ke kota-kotanya. Ke miliknya masing-masing. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi. Pokoknya diikutin kitab Taurat bagaimana siapa yang bisa melayani. Siapa yang bisa melayani Tuhan di bait Allah. Dia klik. Kalau di zaman Israel ya. Pusat kehidupan mereka tuh bait Allah. Makanya selalu sampai sekarang orang-orang Israel pada bilang, oh bait Allah akan kembali. Nanti ketemu lembu merah. Dan lembu merah nanti bait tabutnya akan diketemukan kembali. Semua yang fisik yang dicari. Buat bangsa Israel untuk hidup dengan bait Allah di tengah mereka itu mutlak. Dan kalian tahu buat kita perjanjian baru siapa bait Allahnya? Siapa bait Allahnya? Kamu bukan? Ayo masa mesti mikir. Buka sebentar ke 1 Petrus 2. Supaya kamu tahu siapa dirimu. Kamu gampang disesatin nih kalau kamu gak ngerti firman. Dan kemudian menderita, orang lain semua suruh ikut menderita. Gak bisa dong. Kenali kebenaran dan kebenaran ikut akan memerdekakan kita. Amin. 1 Petrus 2 ayat 2 sampai Yesus datang. Alias gak bisa hidup tanpa firman. Jaden, you cannot live without the word of God. We die without the word of God, you know. We don't die because of Captain America. We die because we don't have the captain of our life. So Joshua met the captain of the Lord. His name is the Lord Jehovah Shalom. If you like war movie, the book is here. Betul tidak? Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Jangan jadi bayi. Seperti bayi yang baru lahir itu tergantung sekali sama susu mamanya. Betul apa tidak? Tergantung sama pelukan mamanya. Betul apa tidak? Anda mau bunuh orang paling cepat dari bayi putusin sama mamanya. Mati langsung. Bukan karena gak ada makanan. Bayi mau makan apa? Cuma bisa minum susu kok. Lepas dari pelukan mama, lepas dari susu, mati dalam waktu 2 hari. Itu udah terbukti. So jadi seperti bayi yang gak bisa hidup tanpa mamanya, tanpa ASI. Yang selalu ingin akan
air susu yang murni. Betul? Right? It's about the milk, right? Dan yang rohani. Jadi firman ini cucu rohani, Jaden. Baby cannot live without mommy's milk and we cannot live without God's milk. Amen. Supaya oleh susu yang murni dan rohani itu kita bertumbuh dan beroleh keselamatan. So apa yang nyelamatin kalian? Pendeta hebat? Pendeta yang kalau doa getar-getar semuanya? Atau susu yang rohani dan murni? Tidak diembel-embel sama pendetanya, nggak digebang-gebangin. Tapi telak-telak apa adanya. Tuhan ngomong gitu ya, kita ngomong kayak gitu, nggak usah diperbasarin. Jelas? Nggak usah digede-gedein sendiri, dikembang-kembangin tuh. Ada pendeta suka ambil ayat, kembang-kembangin sendiri katanya. Dan jika kamu minum susu yang murni dan rohani itu, kamu bertumbuh dan memperoleh keselamatan. Kamu tuh benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Katakan mengecap kebaikan Tuhan. Siapa yang lahir baru kepahitan sama Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Begitu lahir baru pahit sama Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi. So jika kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Siapa yang minum susu rohani yang murni. Langsung bertumbuh senang dan selamat. Jiwanya merdeka. Dan mengecap kebaikan Tuhan. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Tinggi. Kakinya naik. Kakinya sekalian. Yes. Haleluya. Kita lompat. Betul apa tidak? God is so good. Kenapa lu mentok di kepahitan? Kenapa mentok di problem? Lewat, men. Dan datanglah, katakan sama-sama, jangan jadi pendengar. Datanglah kepadanya. Batu yang hidup itu, ingat ya, lidah kamu pena yang mahir menulis loh. Datanglah kepadanya, batu yang hidup itu. Dan yang memang dibuang oleh manusia. Tapi dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Siapa batu itu? Siapa batu yang hidup itu? Kristus Yesus batu karang kita. Amin. Jangan ngomong Yesus. Kalau Yesus itu yang mati. Kalau Kristus itu yang bangkit dari mati. Nah kita ini menyembah yang mati apa yang bangkit dari mati? Jadi langsung sebutin Yesus Kristus. Gak bisa Yesus aja. Nangkep ya? The real deal. Christ is the resurrected Jesus. Oke. Dan biarlah. Katakan 2, 3, 5. Dan biarlah saya, ganti kamu dengan saya, 2, 3. Biarlah saya juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus, imam-imam yang bisa ngomong sama Tuhan. Itu namanya imamat kudus. Kudus artinya dipisahkan hanya untuk Allah. Jadi imamnya hanya boleh sembahyang ke Allah. Gak boleh ke ilah-ilah lain. Ada amin? Allah benci sama penyembah berhala loh. Untuk lanjut, mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Sebuah batu penjuru. Katakan batu terpilih. Katakan lagi, batu yang hidup adalah batu yang terpilih. Adalah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Gak boleh malu loh sama Yesus loh. Berani menginjil nama Yesus. Aku ini bisa kayak gini gara-gara Yesus loh. Awas kamu kalau malu. Tuhan akan mempermalukan kamu dan malaikat akan bikin kamu dimalu-maluin. Itu baca di Injil. Ayat 7 katakan sama-sama. Karena itu. Bagi kita yang percaya. Ini ngomong ke kita apa ngomong ke orang lain? Karena itu bagi saya yang percaya, batu yang hidup, batu penjuru, batu yang dipilih, batu keselamatan kita, dia mahal, precious, valuable, more than diamond. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Bagi yang percaya dia tersandung, bagi yang tidak percaya dia tersandung, bagi yang percaya itu adalah hal yang mahal. Ayat 8, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi, 1, 2, 3, sayalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Aku dimiliki Allah, men, keren ya. Supaya saya memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil saya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Dulu aku bukan umat Allah, tapi sekarang aku telah menjadi umatnya. Dulu tidak dikasihani, tapi sekarang telah beroleh berlimpah-limpah belas kasihan. Amin. So, balik lagi ke ayat 6. Ayat 5, maaf. Siapa sih? Siapa kita sebetulnya? 2, 3. Dan biarlah saya juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada. So, saya mau tanya, apakah kita batu untuk gereja Tuhan? Yes. Makanya Matius 16 ayat 18, di atas batu karang ini pernyataanmu Petrus, bahwa aku Kristus Mesias, aku bangun jemaatku. Dan Allah mau tidak akan menelannya. Kenapa? Kalau kita batu yang hidup. Ada amin. Gereja itu organisme, bukan organisasi. Kita ini bukan, apa itu namanya? Kita bukan organisasi persatuan nasional. Kita adalah organisme. Katakan organisme. Oke, balik ke 2 Tawarik 31. So, Hizkia, Ahab, Yosia, Daud, Salomo bikin bait Allah, tabut Allah. Kalau Yesus bikin apa? Bikin jemaatnya, gerejanya. Amin. Di mana kita masing-masing adalah batu yang hidup. Ada roh Allah dalam kita, makanya lahir baru dong. Kalau belum lahir baru jangan bilang udah, padahal belum. Kalau udah lahir baru, kamu pasti tanda-tandanya simpel kalau orang lahir baru. Haus akan susu yang murni dan rohani, itu tandanya. Bukan lebih baik kelakuannya. Kelakuan akan diperbaiki terus sepanjang jalan. Gak ada orang baik. Hanya Yesus yang baik. Yesus aja gak berani ngomong dirinya baik. Hanya Bapakku yang baik. Betul? Bukankah Yesus? Yesus aja rendah hati kayak gitu. Kamu mengangkat diri kamu orang baik. Apa yang baik? Apa yang baik kelihatan di mata orang. Satu orang yang pernah dikasih baik sama kamu. Gak berarti 99% kamu baik loh. Ada amin? Jangan klaim kemuliaan hanya milik Tuhan, bukan milik kita. Kita masih perlu diperbaiki. Dan jangan kalau busuk, itu busuknya dikeluar-keluarin gitu loh. Itu betul-betul kamu gak selamat loh itu. Dan ingat, kalau ada orang gak percaya, tadi ayat Petrus menulis apa? Untuk itu ya, kamu tahu kenapa kamu jadi batu yang bau, yang busuk? Karena untuk itu Tuhan siapin kamu. Memang untuk hancur. Salah satu orang yang dipersiapkan kayak itu namanya siapa? Yudas Iskariot. Untuk itu disiapin. Jangan pilih dong sifat busuk dong. Udah baik terima kebaikan. Kenapa sifatnya busuk? Ya kan? Jangan diterima baik dari orang. Dari Yesus. Saya kalau lihat orang-orang jemaat GGA. Yang hidupnya berantakan, amburadul. Padahal tiap hari kalau gue lihat. Masih dipiara Tuhan ya. Ada amin? So, siapa bait Allah di perjanjian baru? Katakan we are. Jangan tepuk-tepuk ame-ame gitu loh. Katakan we are. Kamu kalau tepuk sendiri, batu seiji deui mau ngapain? Ya dong, gak jadi bangunan dong. Bangunan itu kan banyak batunya, betul gak? Satu kamar berapa batu batako? Ruang tamu berapa batu batako? Kebun berapa batu batako? Masa siapa bangunan Allah? Ya ilah memang ego. Ego narsistik maniak. Bertobatlah. Kurang minum cucu yang murni dan rohani. Nangkap ya? Jelas gak? Katakan perjanjian lama. Jantung keselamatan bangsa Israel. Di perjanjian lama. Bait Allah mesti dibangun. Di perjanjian baru. Yesus imam kita. Imam besar kita. Gak ada Harun. Yesus Harunnya. Siapa baitnya? Tempat Yesus melayani. Bukankah imam besar melayani bait Allah? Mesti masuk ke ruang maha suci. Ruang kudus. Pelataran luar. Ingat gak tuh? Right? Bakar korban di situ sampai keluar di pagar. Siapa yang mesti membak itu semua? Bukankah Imam Harun? Siapa Imam Harun kita? Jesus. Gila, kita dilayani Yesus loh. Siapa kita? Jangan GR, men. Hati-hati loh. Right? Katakan, siapa bait Allah di perjanjian baru? Gak dengar saya? Masuk segini banyak orang. 1, 2, 3. Siap. Saya nanya dulu kok jadi niru pertanyaan. Emang itulah ya, lulusan-lulusan tertentu itu agak itu spontanitasnya itu menggelikan ya.
Siapa? Yesus katakan, adalah jemaatku. Ya, diputar dikit pertanyaannya langsung. Tanya Roh Kudus, tanya Roh Kudus. Pegang udel, pegang pusar. Touch your navel. You know navel? Yeah, you have a navel. Pusar. Navel in English is pusar in bahasa. Pusar. Masa urusan regality gak bisa bahasa Inggris. Oke, masukin jarinya ke pusar. That's the source of life. Ini loh rahim, gak laki, gak perempuan, kita punya rahim. Di bagian mana? Pusar. Hubungan orang tua sama anak di sini. Nggak ada di dada. Nggak ada, Tuhan nggak pernah nyambung kamu ke orang tuamu dari jantung atau paru-paru. Pusar. Tali ari di mana? Kamu operasi organ sekarang pakai laparoskopi, semua keluarin empedu, keluarin bagian rahim, keluarin usus, keluarin semua sakit-sakit lambung, semua di mana? Laparoskopi di pusar, men. Keluarin pusar. That's your life. So, saya mau tanya pada kalian, menurut firman Tuhan, gerejanya Yesus di mana? Apa? Masa? Ya mesti semuanya yang jawab dong. Lah kamu tuh apa? Batako bukan? Katakan Batako ada Roh Kudus. Jadi apa Batako pakai Roh Kudus? Lu suci banget lu ngomongnya. Masa satu batu jadi bait Allah? Bait itu rumah. Kamu ada yang sekolah arsitektur di sini? Ada? Kontraktor sipil segala macam nggak ada? Mesti ngerti dong. Masa gedung ini bangunannya cuma satu batako bisa berdiri begini, kamu bisa duduk begini. Ini ratusan ribu batako, men. Oke. Kata Yesus, siapa jemaatnya dia? Good. Kata Yesus, di mana rumahnya dia? Apa kita? Bagaimana kita? Katakan, saya batu kehidupan yang disusun menjadi bangunan rumah rohani. So ngomong sama kiri kanannya, ada mata dua kan? Melototin tuh, bilang sampai bulu matanya jatuh tuh. Bilang, tanpa engkau batu ini gak nempel, aku gak bisa nempel. Aku butuh engkau untuk bisa ditempel. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Saya mau tanya pada kalian, kata kasih butuh orang lain gak? Kata kasih. Kata mengasihi butuh manusia lain gak? Bisa gak kau mengasihi? Aku mengasihi dia, tapi gak pernah ketemu dia. Bisa gak tuh? Bilang, sinting. Banyak orang gila. Jadi karena mau cari orang gila di gedung ibadah. Banyak gila-gila. Kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Itu orang gila gak? Kamu mungkin ngepok gini. Are you crazy? I'm here. You need to love me. Not scrolling. Betul? So do you know when you are crazy? Atau kamu bilang kau mengasihi tapi gak mau nengok ke tetanggamu. Oke, mulai. 1, 2, 3. Saya adalah, ngomong sama tetangganya dong. Saya adalah, kata Tuhan, batu yang hidup. Kamu dan saya dilem pakai semen, kasih Kristus. Kau udah balik ke yang lain, ganti orang sebelah. Kamu dan saya dilem sama kasih Kristus. Jadilah satu dinding dari tabut bait Allah. Katakan lagi ke belakangnya, baru satu dinding. Sekarang ngomong sama yang depannya, karena kita sudah ditempel. Pakai kasih Kristus. Ngomong di depannya, di depan. Makanya sampai suruh duduk di atas sendirian. Katakan, karena kita sudah ditempel. Kamu yang depan ngomong sini. Karena kita sudah ditempel. Dengan kasih Kristus. Baris kedua ngomongnya ke baris pertama. Nah, gitu dong. Kenapa kau? Kalau nggak ada orang dilihat ke sini. Oke, kamu lihat ke sana. Kenapa aku mesti minggir-minggir gitu badannya? Oke, karena sudah ditempel. Nengok ke belakang. Henry ke belakang. Jaden ke belakang. Karena sudah ditempel. Dengan semen kasih Kristus. Nggak bisa kita nggak ketemu. Nggak bisa kita nggak ngobrol.
Gak bisa aku gak turut merasakan apa yang kau rasakan. Kamu bocel, gue ikut bocel. Lo retak, gue juga ikut retak. Mau retak rambut, retak gempa, gue retak. Dan gue retak sama lo. Nangkap gak? Bagaimana gak bisa ketemu? Right? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kasihlah sesamamu. Karena kita adalah batu yang hidup dan kita butuh satu sama lain untuk jadi bangunan bait Allah. Amin. Oke? Alright, kita lihat ke ayat 3. Ayat 2. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi. Job desk-nya jelas nggak? Jelas ya, nggak ada timpang tindih nih kerjanya. Untuk mempersembahkan korban bakaran. 2, korban keselamatan. Untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian. Dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. Ayat 3, katakan sama-sama. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran. Katakan pada kiri kanannya. Untung pendeta kita, gembala kita dia gak merintahin kita tanpa dia dulu yang lakuin. 1, 2, 3. Untung gembala kita gak merintah-merintah kita untuk melakukan sesuatu yang dia sendiri gak lakukan. Betul? Anda baca gak nih? Rajanya lakukan dulu gak? Yes? Yes or no? Nah kalau saya udah lakukan, kamu sudah lakukan loh. Gak bisa enggak? Alright? Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran. Ya ini korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang. Saya tanya sama kalian, minimum kamu day by day berapa kali per hari? Sama gak sama Raja Hizkia? Sama gak? Dia bawa persembahan pada Tuhannya. Pada pagi hari dan petang hari. Sama gak? Morning, afternoon, midday, evening. Yes or no? Sama gak dengan day by day kita? Apa yang kamu diajarin di sini yang tidak sesuai firman? Gak ada. Orang itu bisa sukses sebagai bangsa Yahudi kalau tidak punya hubungan sama Tuhan pribadi. Korban bakaran pada hari Sabat. Ngomong sama kiri kanannya tuh pendeta gua Sabat tuh. Ngomong. Hari Senin dia gak mau diganggu tuh. Kalau gembalamu Sabat kamu tidak boleh balik ke saya loh. You have to obey loh. Karena raja selalu melakukan apa yang diperintahkan rakyatnya. Dan saya tidak Sabat nonton TV. Saya nggak Sabat nonton film-film Netflix. Saya nggak langganan Netflix. Saya nggak ngerti. Dan saya duduk untuk belajar firman. Duduk menikmati Tuhan. Menikmati baca buku yang udah beli banyak yang gak keruan. I love the books man. Because itu bikin hubungan saya sama Tuhan jadi dekat. Kayak nggak ada orang baca buku serinya Peter Kasiro nggak semakin dekat sama Tuhan. Nggak ada kesaksian seperti itu. Semua semakin dekat sama Tuhan. Korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru dan pada hari-hari raya. Kalian mesti tahu semua di Keluaran 23 ini. Yang semuanya tertulis dalam Taurat Tuhan. 7 kali per tahun semua laki-laki mesti menghadap Tuhan membawa semua korban. Buah sulung, persembahan khusus itu pada hari Nisan, Paskah dan sampai hari kedatangan sampai pondok daun semuanya, ada semuanya itu. Dan dia Hizkia memerintahkan rakyat yang yakni penduduk Yerusalem untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi. Supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Ngomong kiri kanannya, wah capek loh kerja buat Tuhan. Sampai dikasih sumbangan sama raja tuh. Karena tenaganya habis melaksanakan Taurat Tuhan. Jadi kalau ada kantor sekretariat GGA yang nganggur isinya, you know what? Kamu akan jadi orang termiskin di situ. Segera setelah perintah itu tersiar. Ayat 4. Ayat 5. Segera setelah perintah itu tersiar. Beritanya tersiar loh. Orang kalau berbuat baik masih kesiar. Orang Israel membawa dalam jumlah yang besar. Apa yang dibawa? First fruit, hasil pertama. Daripada gandum, anggur, minyak, madu. Dan segala macam hasil bumi. Gak ada. Makanya dikatakan oleh Salomo di Amsal 3 ayat 9. Muliakan Tuhan dengan segala hartamu. Dan segala hasil pertama dari segala hasilmu. Gandum sendiri, beda. Anggur sendiri, minyak zaitun. Madu sendiri. Segala macam hasil bumi, delima,
delima, barley, semua produk-produk pertanian, semua dibawa buah sulungnya. Dan mereka juga membawa persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Dan orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi, kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan, dipisahkan bagi Tuhan Allah mereka. Dan semuanya itu diletakkan mereka, katakan bertimbun-timbun, bertimbun-timbun. So persembahannya gede gak tuh di Israel? Mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga. Dan mereka selesai pada bulan yang ketujuh, ayat 8. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu. Baik dari dia sendiri maupun dari hasil panen rakyatnya, hasil ternak rakyatnya. Dan mereka semua memuji Tuhan dan umatnya orang Israel. Ayat 9. Hizkia menanyakan para imam dan orang Lewi, pegawai di bait Allah, tentang timbunan itu yang besarnya luar biasa. Dan dijawab oleh Azaria, imam kepala keturunan Sadok demikian. Sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya. Namun sisanya masih banyak. Katakan sisanya kalimatnya 2, 3. Sebab Jehovah, Alkitab kalian TUHN huruf besar semua enggak? Jangan lihat ke layar dah. TUHN-nya huruf besar semua enggak? Artinya apa? Apa bedanya TUHN, T-nya gede, UH-nya kecil dan TUHN gede semua. Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau TUHN besar semua artinya Yahweh. Allah penyelamat kita. So saya mau tanya, ada gak orang miskin di antara orang Israel selama pemerintahan Hizkia? Ada gak? Gak ada. Gak ada ngutang. Gak ada rentenir. Gak ada penipuan. Gak ada minjem uang cash dari credit card. Gak ada. Dan itu semua karena mereka menghormati persepuluhan dan buah sulung. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kalau kalian betul-betul nempel satu sama lain, kamu akan, kok kamu gak bayar buah sulung sih? Kok kamu gak bayar persembahan sih? Persepuluhan, kok kamu gak membayar persembahan khusus sih? Aduh gak enak nih. Kamu kering. Kok kamu miskin, aku kaya loh. Gak mungkin di dalam gereja gak ketahuan ada problem ekonomi. Kemudian Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik di rumah Tuhan itu. Dia bikin chambers. Untuk apa? Jadi stok ini bulog nih. Dan mereka menyediakannya. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus. Persembahan persepuluhan. Persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Konanya orang Lewi mengawasi semua itu. Dan Simei saudaranya ada orang yang kedua. Oke. Dan siapa yang ditunjuk sebagai kepala rumah Allah semua diatur dengan rapi. Karena hartanya banyak. Dan tidak boleh tiap hari tidak ada persembahan khusus dan persembahan penebusan dosa. Tidak ada persembahan bakaran, harus ada. Udah banyak biliknya, mana mungkin gak ada. Betul apa tidak? Ayat 15. Di kota-kota imam, ia dibantu dengan setia oleh Eden, Minyamin, Yesua, Semaya, Amaria, Sekanya. Setiap nama tuh jelas tugasnya ngapain. Masuk ke GGA jelas kerjaannya ngapain. Dalam pembagian itu kepada saudara-saudara mereka menurut rombongan. Kepada orang dewasa dan anak-anak. Kecuali kepada setiap orang yang masuk ke rumah Tuhan. Menurut hari-hari yang ditetapkan. Menurut tugas jabatan yang ditugaskan kepadanya. Dan menurut rombongannya. Yakni mereka yang tercatat dalam daftar sebagai laki-laki berumur 3 tahun ke atas. Ayat 19. Bagi keturunan Harun, imam besar. Sekarang imam Harun kita sekarang Yesus Kristus. Yaitu imam-imam. Jadi itu kita nih. Yang tinggal di padang-padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka. Di setiap kota ada orang-orang yang ditunjuk yang disebut namanya. Untuk mengadakan pembagian kepada setiap orang laki-laki dari keluarga imam. Dan kepada setiap orang Lewi yang terdaftar. Jadi semua yang kerja di bait Allah terjamin gak hidupnya, keluarganya? Terjamin apa tidak? Gak ada yang melarat tuh. Oke, ayat 20. Dan demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Kalian itu hidupnya makmur apa gak makmur tergantung pemimpinnya loh. Di GGA gak ada yang makmur. Gak ada yang gak makmur. Tapi ada gak yang miskin? Ada dong, karena kamu gak bayar perpuluhan, kamu gak bayar perpuluhan sulung. Ya terang aja hancur.
Kalau udah digaji bagus tapi masih melarat, something is very wrong, man. Very wrong. Oke? Lihat gaya hidupnya Hizkia. Dan lihat ditiru sama semua para imam, semua karyawannya dia. Dan ayat 21, ayat 20. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Katakan sama-sama, 2, 3. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Kita berdoa untuk pemimpin Indonesia seperti ini. Dan gara-gara itu, dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semua dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Kamu foto ini, kamu garis bawah itu. Kayak siapapun sini yang baru mulai bisnis dari nol, gak ada modal dengkul. Well, Apostle ini bukan makan modal dengkul, mulai GGA. Apapun ia mencari Allah, yang digaris bawahi lihat nih. Ia mencari Allah. See warna hijau? Kalimatnya semua merah, artinya highlight, it's for you. Remember, Alkitabmu tuh di merah, kuning, hijau tuh loh. Kalau Alkitab gak ada warnanya berarti kamu gak pernah dengar suara Tuhan ngomong apa ke kamu. Rahasia keberhasilan dari Hizkia adalah dia cari Allah. Maka apa yang dia kerjakan berhasil. Jadi kalau kalian bangkrut, bokek, kalian ekonominya empot-empotan, buat cari Allah. Kok cari pinjaman? Kok cari pinjol? Malu-maluin. Kok pinjam ke perusahaan? Ngapain? Cari Allah. Makanya doanya saya tadi, dia kau sumber hidupku, kau sumber keselamatanku, kau sumber aku ada bisa berdiri, engkau sumbernya, bukan top dukungan orang. Kau sumbernya Tuhan. Bukan Kisah Rasul 17 ayat 28. Mesti hafal luar kepala ini. Saya butuh suplemen, saya butuh vitamin, kalau enggak tapi saya enggak punya uang. Kamu butuh Yesus. Saya bersyukur loh kalau uang udah habis loh di kamu. Tidak ada waktu yang lebih indah kecuali waktu kita habis keuangan kita. Baru kelihatan sebetulnya siapa sih sumber kita. Justru apa yang kau takuti kalau kau nggak bawa ke Tuhan itu mencekam kamu loh. Ya, Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Come on. Ini lagunya Ken Hendrik nih. In him we live and move and have our being, in him we live. 2, 3. Sebab, katakan, di dalam dia. Bukan di dalam gedung. Di dalam dia. Kamu ada di gedung tapi gak hidup di dalam Kristus, percuma, man. 2, 3. Kita hidup. Kita bergerak. Kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujangamu. Sebab kita ini keturunan Allah, hidup dari Yesus. Bukan dari nge-gym. Amen. Aku berdoa saudara-saudara, agar engkau semua baik-baik saja dalam segala hal, right? Dan sehat-sehat dalam segala hal, sama seperti jiwamu baik-baik. Haleluya, gitu dong Stephen. Haleluya, gitu. Amin, amin, amin. So di 2 Tawarikh 31, such a contrast. 2 Tawarikh 31 ayat terakhir, dalam setiap usaha yang dimulainya, any business, any work, any pelayanan yang dibuat oleh si Hizkia terhadap rumah Allah, terhadap apa? Terhadap baitnya, terhadap gerejanya, terhadap jemaat Tuhan, terhadap kita satu sama lain memperlakukan bata ke bata. Dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya, selalu minta petunjuk Tuhan. Enggak asumsi aja. Dan semuanya itu dilakukan dengan segenap hati. Katakan sisanya 2, 3. Sehingga segala usahanya berhasil. Oke, katakan Hizkia raja sukses. Setelah sukses, semua anak Tuhan, semua yang setia dan tekun melakukan perintah Tuhan, pegang aturan, ketentuan Tuhan, persis kayak Hizkia 2 Tawarikh 31 ayat terakhir, dia cari Allah. Setelah dibuat berhasil, ujian datang. Gak ada, karena tujuan kamu bukan diperkaya, tujuan kamu supaya dibentuk karakternya.
Ayat 1 2 Tahrikh 32. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda, mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Saya mau tanya, apakah si Hizkia pernah mikir kayak begini akan terjadi? Saya jamin gak pernah. Kenapa? Sebab di 2 Tawarikh 31 ayat yang terakhir, dia cari Allah. Tidak ada yang diperintahkan Tuhan yang dia gak lakukan loh. Dan dia dibuat Tuhan berhasil. Buka ke Mazmur 1. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Lihat nih suksesnya orang nih. Mazmur 1. Berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Iya dong. Hizkia kan nyingkirin semua berhala-hala, tiang-tiang patung-patung. Betul apa tidak? Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Di tempat orang berdosa hidupnya nggak ada di situ. Dan berbahagialah orang yang nggak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh Allahnya Israel. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Yahweh. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sehingga perbuatan kamu sesuai peraturan pemerintahan Tuhan. Betul apa tidak? Yes, maka katakan sama-sama ayat 3, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. 1, 2, 3. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. 1, 2, 3. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan di dalam keberhasilan. Kesetiaan kita diuji. Iman kita diuji. Karena kita masih pakai tubuh darah daging, tubuh dosa, tubuh yang bernafsu. Oke, ayat 1. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, lingkari kata kesetiaan di Alkitabmu. Datanglah Sanherib Raja Asyur, ini raja yang besar sekali ini. Menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang. Mereka menutupi semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Datang juga mau nyerang kita, mau kepung kita, mau rebut kita. Matiin aja sumbernya. Dengan sekuat tenaga, jadi musuhnya nggak tahu kan, dia lupa kan kalau mereka dapat air dari Raja Yehuda, betul apa enggak? Makanya orang kalau udah sombong tuh lupa daratan. Maka berkumpullah banyak orang. Mereka menutup semua mata air dan sungai-sungai yang mengalir di tengah-tengah kota negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Dengan sekuat tenaga, Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar. Mendirikan menara-menara di atasnya. Tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo. Milo itu tempat storage, tempat hadirat Tuhan dan kekayaan Tuhan disimpan di situ. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Katakan sama-sama, di tengah kesetiaan Hizkia ada tembok-tembok yang terbongkar. Ada kebocoran yang terjadi. Ayat 6, dia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta laskar yang menyertainya. 1, 2, 3, katakan serentak termasuk yang di Zoom. 2, 3, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Ini ada di jawabannya di kitab Yesaya 38. Oke, yang menyertai, karena yang melayani nabi yang melayani zaman Hizkia adalah Nabi Yesaya. Yang menyertai dia, ayat 8 katakan sama-sama. Yang menyertai dia adalah tangan manusia. Yang menyertai Asyur tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah Jehovah Allah kita. Yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. So saya mau tanya, Hizkia kenal Tuhan gak? Hizkia kenal Tuhan gak? Sangat kenal. Kalau enggak dia gak bisa ngomong kayak gini.
Ini nggak, kalau kamu masih nanya, gimana nih ngadepinnya, gimana? Ini langsung, yang nyertai kita lebih banyak daripada nyertai musuh loh. Yang musuh disertai manusia, tapi kita disertai Tuhan Allah kita. Yang membantu kita dan yang berperang bagi kita. Dan oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Sennacherib menghujat Allahnya Israel. Atau Sanherib. Sesudah itu Sanherib Raja Asyur. Yang sedang mengepung Lakis dengan seluruh kekuatan tentaranya. Mengutus beberapa pegawai ke Yerusalem. Ini perang beneran gak nih? Ini perang mendadak gak nih? Si Hizkia gak lagi siap untuk perang. Dia lagi menikmati kekayaan, keberhasilan dia. Karena kesetiaan dia dari Tuhan. Betul apa tidak? Lagi nyaman loh dia. Dan kepada Raja Hizkia diancam oleh Raja Asyur Sanherib. Dan kepada semua orang Yehuda yang ada di Yerusalem dengan pesan. Beginilah titah Sanherib Raja Asyur. Ini surat nih. Apakah yang kamu harapkan? Maka kamu tinggal aja di Yerusalem yang terkepung ini. Bukankah Hizkia memperdaya kamu? Kamu punya raja nipu. Supaya kamu mati kelaparan dan kehausan. Dengan mengatakan Tuhan Allah kita akan melepaskan kita dari tangan Raja Asyur. Anda mendengar suara intimidasi di sini? Bukankah Hizkia ini yang menjauhkan segala bukit pengorbanan dan mesbah Tuhan itu berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, hanya di depan satu mesbah kamu harus sujud menyembah dan membakar korban di atasnya? Masa kamu gak tahu apa yang aku dan nenek moyangku lakukan terhadap semua bangsa negeri-negeri lain? Apakah Allah bangsa-bangsa segala negeri itu pernah berhasil mereka melepaskan negeri mereka dari tanganku? Ini intimidasi gak nih? Siapa sih daripada semua Allah bangsa-bangsa yang sudah ditumpas nenek moyangku itu yang bisa melepaskan bangsanya dari tanganku? Masakan Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku? Sekarang janganlah Hizkia memperdayakan dan membujuk kamu seperti itu. Pemimpin gak becus tuh, kacau tuh pemimpin, gak beres dia, salah tuh kepemimpinannya tuh. Halo, janganlah percaya kepadanya. Karena gak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsa dari tanganku, kata Asyur. Dan dari tangan nenek moyangku, lebih-lebih lagi Allahmu tak akan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Anda tahu ya, Allahnya Israel yang bikin mereka menerima kekayaan bertimbun-timbun ya. Sampai dibikin bilik-bilik ya. Halo, baca gak tadi pasal 31? Ini orang-orang yang diancam, ini orang-orang yang yang kelimpahan kaya rayanya gak? Betul ya? Tuhan yang bikin ya? Betul betul ya? Terus dapat intimidasi kayak gini. Kira-kira suara siapa yang didengar? Mengenal daging kamu, mengenal dirimu. Suara siapa? Allah Israel atau perasaan takutmu? Udah pasti takut kamu. Dan masih banyak lagi yang diucapkan pegawai Sanherib menentang Jehovah Allah dan menentang Hizkia. Yang diserang tuh apostle, bukan kalian. Dan dia menulis juga surat yang penuh celah dan hujat terhadap Tuhan Allah Israel. Bunyinya, sebagaimana para Allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Demikian pula Allah Hizkia takkan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Ini orang gila kan? Ini orang gila gak Sanherib? Saya mau tanya, kamu kenal firman gak? Ini orang gila gak? Gila dong. Siapa yang dilawan? Tuhan. Siapa yang dilawan Goliat? Bangsa Israel atau Tuhan Allah Israel? Makanya Daud marah. Kamu kok Tuhannya dijelekin kok kamu diam-diam. Bagaimana itu? Dan dia menulis juga surat yang penuh celah terhadap ayat 18. Dan mereka berseru dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda kepada rakyat Yerusalem yang ada di atas tembok untuk menakutkan, garis bawah itu, untuk menakutkan dan mengejutkan mereka supaya mereka dapat merebut kota itu. So saya mau tanya, strategi kemenangan peperangan apa? Kamu ada intelek kan? Otak kiri otak kanan jalan kan? Gak usah pakai Roh Kudus ya? Strategi peperangan yang berhasil itu apa? Rudal, M16, bom, pesawat terang, apa? Apa strategi perang ini? Bagaimana Asyur mau mengalahkan Israel? Bagaimana Asyur mau mengalahkan Yehuda? Apa yang dilumpuhkan dulu? Apa yang dilumpuhkan? Halo? Jiwanya,
Peperangan kamu bukan melawan darah dan daging. Melawan roh, kamu jatuh berzina, kamu murtad, kamu nipu orang, kamu bokeh, minjem kiri kanan, tutup lubang, gali lubang. Kamu seperti itu, jiwamu lemah. Yang ditakutin iblis, jiwamu. Takut tuh ada di jiwa, di emosi. Bukankah takut itu emosi? Bukankah takut itu perasaan? Iya dong. Makanya Yesus datang untuk nyelamatin jiwa, bukan nyelamatin dompet. Bukan nyelamatin rumah. Bukan nyelamatin mobil. Jiwa yang perlu diselamatkan. Dan mereka membicarakan tentang Allah Yerusalem seperti tentang para Allah bangsa-bangsa di dunia. Adalah yang pakai patung-patung itu loh, buatan tangan manusia. Ayat 20 katakan sama-sama. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada Tuhan. Wow, I really like this one, man. Saya suka, saya kalau lagi stres yang saya buka tuh kitab Tawarikh. 2 Tawarikh 20 favorit saya, Yehosafat. Udah deh. Tiarap, gue gak tahu, gak usah mikir. Di sekeliling gitu kalau gak ada orang pinter, gue tiarap aja, seloncor aja. Daripada ngomongin gede-gede mengenai tantangan yang menakutkan aku, mendingan aku melihat, ngingetin diri tentang kebesaran Allahku. Ada amin? Tetapi oleh karena itu, Raja Hizkia dan Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada, kamu mau kiri kanannya, untung gembala gue teriak ke Tuhan loh. Untung kepala gue gak punya orang-orang kaya yang melindungi dia loh. Thank God, man. Urusan problem tantangan yang saya hadapi 6 tahun selama COVID dan sesudah COVID tidak ada satu orang kaya bantu saya. Gak ada. Kuat politik gak ada. Untung yang datang Allah sendiri dengan memberikan buku Emotionally Healthy Spirituality, man. Untung aku bisa datang diam dan dia yang berperang bagi saya loh. Gila gak itu? Kamu kalau mau menghargai saya, hargai bagian itu aja deh. Yang lain-lain gak usah dikutik-kutik. Karena saya juga manusia yang perlu diproses kok. Saya juga masih perlu disempurnakan, dimurnikan kok. Ngapain yang gitu diomongin? Kamu sendiri bobrok. Kalau mau ngomongin kamu mesti lebih hebat dari Yesus loh. Betul apa tidak? Right? Lalu Tuhan mengirimkan, yang ini keren banget nih. Ini 4 ayat keren. Ngomong mikirkannya, ini ayat keren. Indonesia akan diselamatkan bagi kemuliaan Allah. Gara-gara ini. Gara-gara raja, pemimpin gereja besar. Pakai dengan Nabi Allah. Jengkeng, tersungkur, nangis di kaki Tuhan. Bukan bikin KKR. Lalu karena Yesaya bin Amos dan Hizkia berdoa dan berseru pada Tuhan. Kalau orang berseru tuh nangis gak? Jerit gak? Karena Asyur lebih gede daripada Israel. Lalu Tuhan mengirimkan malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa. Pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur. Sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri. Ketika ia memasuki rumah Allahnya. Yes. Siapapun yang jahatin Indri Gautama. Siapapun yang mau ngancurin visi Tuhan dari GGA. Dari visi Tuhan bagi Indri Gautama. Di gereja ini aku akan jadi murid Kristus. Dan umat Tuhan akan jadi murid Kristus. Orang yang jahatin mau batalin rencana ini. Apa yang dia lakukan ke saya akan dia dilakukan oleh anaknya dia sendiri kepada dia. That's when I pray. Di belakang mimbar. Karena doa adalah mencurahkan amarahmu kepada Tuhan. Jangan ngomong ke orang, ngomong ke Tuhan. Hari ini aja gue buka kartunya. Dari mana saya buka kartu? Dari Daud. Dari mana Daud bisa kuat? Bisa memanggil, siapa tuh namanya itu? Raja Saul. Raja pertama, bapakku. Siapa? Saya bilang gila. Kalau gua, tempelengku. Ngapain manggil Saul bapakku? Betul gak?
Udah gitu dia lagi buang air besar lagi. Bagaimana posisi orang buang air besar? Berdiri atau posisi squatting? Itu di gua loh tuh. Tahu gak gua? Gak ada flash. Bagaimana buang air besar di gua? Cari gua sana. Bagaimana lu BO? Ini Alkitab manusiawi gak ya? Gak ada tuh yang haleluya, haleluya. Aku mau hilangin semua flash semua loh. Peninggalan purbakala. Si Daud itu di depan musuh yang mau bunuh dia. Dia bilang, Bapakku. Kenapa Bapak mau membunuh aku? Yang kedua kali, 2 kali buang air besar posisinya. Si Joab anak buahnya si Daud. Udah, ini Tuhan udah jawab. Ini jawaban Tuhan. Mana mungkin kamu ditaruh di belakangnya orang buang air besar. Mana mungkin udah bunuh. Sini gue bunuhin dah. Daud berkata, no. Terkutuk loh mengusik orang diurapi Tuhan. Wih. Dari situ saya bisa dapat tadi di Matius 22. Tuhan ngomong, Yesus ngomong ke orang ahli Taurat yang mencobai dia. Hukum pertama apa? Kasihlah Tuhan Allahmu. Dia menganggap ini ahli Taurat masih ada Tuhan loh. Bukan orang jahat loh. Daud menganggap Saul yang udah gak diurapi Tuhan. Tetap orang urapan loh. Mengenai Saul gak diurapi Tuhan, urusan Tuhan sama Saul. Dia gak usik-usik. Gila. Kalau baca Alkitab, lu belajar supaya kamu seperti karakter yang ilahi yang dipilih Tuhan. Jangan bikin cerita buat bahan khotbah, buat nanti di carousel. Buat ngaca diri. Ada amin? Dan Yesaya, Hizkia nangis, teriak kepada sorga. Dan Tuhan kirimkan malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa. Pemuka panglima dari perkemahan Asyur. Sehingga ia kemalu-maluan. Kembali ke negerinya, pulang kampung men. Kemudian ini dia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya si Sanherib sendiri. Ketika ia masuk ke kuil dewanya dia. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib, Raja Asyur. Dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Anda bisa bayangin gak sih? Yang perang itu siapa sama siapa sih? Yang perang, kamu ngomong Tuhan, saya keriting lah rambutmu. Yang perang itu siapa sama siapa? Sampai Sanherib sampai mundur. Malaikat gak kelihatan loh. Ini perang invisible loh nih. Bukankah Allah kita gak kelihatan wujudnya? Bukankah malaikat gak kelihatan wujudnya? Gila gak tuh? Kamu kagum sama drone. Ini gak lebih hebat dari drone. Drone aja diatur sama orang. Baterai habis jatuh drone ya. Pernah gak sih merenungkan firman? Makanya lakukan lectio divina. Jangan baca pakai otak. Jangan baca Alkitab. Ini apa sih ceritanya? Siapa sih Hizkia? Jangan. Biar itu firman kamu makan. Makan gulungan kitab itu. Biar itu firman dicerna oleh enzim-enzim semuanya. Menjadi kekuatan bagi tubuh kamu. Betul apa gak sih? Berapa dari Anda tahu bahwa daging Wagyu 5 plus sama 9 plus menghasilkan apa di badanmu? Ketahuan. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib, Raja Asyur. Dan dari tangan semua musuhnya. Dan Allah mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. What peace, peace beyond understanding. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem. Persembahannya balik lagi ya? Untuk Tuhan dan barang-barang berharga. Kalau kemarin hasil panen, hasil ternak, sekarang barang berharga keluar. Rumah, tanah, keluar semua aset-aset. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Saya mau tanya, ia itu siapa? Tuhan apa Hizkia? Gak dengar? Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Itu siapa tuh ia tuh? Raja Yehuda atau raja segala raja Israel? Yang mana? Yang mana? Gampang lah, wong i-nya i kecil kok.
Ya pasti manusia dong. Right? So saya mau tanya. Kira-kira kalau kamu diagungkan kerasa gak sih? Kerasa. Kerasa sekali. Sombong itu kerasa, cuman gak diabaikan. Oke? Lanjut baca ayat berikutnya. Judulnya apa di situ? Tahun-tahun terakhir dari pemerintah Hizkia ya. Nah kita baca. Kalau pakai e-short Bible udah langsung to the point. Ayat 24. 24. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit. Sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan. Dia jago gak doanya? Jago dong. Udah ada ototnya udah kebangun belum? Otot doanya. Otot dengar suara Tuhan udah kebangun belum? Oh udah. Dan kalah Taufik. Dan Tuhan berfirman kepadanya. Dia dengar suara Tuhan udah kayak angin mamiri ke sini-sini. Dia tahu nada apa, frekuensi apa, bariton. Dia udah ngerti semuanya. Dan dia memberikannya suatu tanda ajaib. Ayat 25. Apa sih? Ayat tadi 23 dipelajari ya. Dan ia diagungkan semua bangsa ya. Waktu dia sembuh dari sakit. Kira-kira dia mentalnya kayak gini gak? Gue sakit, gue doa sembuh. Kira-kira gitu gak? Ayat berikutnya 25. Katakan yang keras semua Bapak Ibu sekalian. 2, 3. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Karena ia menjadi angkuh. Sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. So kapan problem di suatu negara terjadi? Ini satu negara kena semua nih. 2 ibu kota kena gak? Seluruh rakyat kena gak? Gara-gara apa? Rajanya angkuh. Karena apa? Dia biarin rakyatnya nyemir dia. Membanggakan dia. Yang dia terima. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya. Haleluya. Dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem. Sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Hizkia mendapat kekayaan, jadi dia pintar ya. Dari sombong, dari jaya, terus diserang, ujian menang ya. Karena dia cari Tuhan sama Yesaya kan. Kemudian Allah berperang kirim malaikat, betul betul tidak? Kemudian dia kena sakit, dia teriak lagi ke Tuhan, semoga. Kemudian dia bisa lupa Tuhan ya. Keberhasilan membuat kamu lupa Tuhan loh. Oke? Tapi kemudian dari dia angkuh, kemudian dia sadar lagi gak? Pertobatan tuh gampang gak buat dia? Gampang, ini keturunan Daud, gampang sekali. Tapi ia sadar karena ototnya udah ada. Dia sadar akan keangkuhannya dan merendahkan diri bersama dengan penduduk Yerusalem. Sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman. Tetapi apa yang terjadi? Ayat 27. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaraan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, segala macam barang indah-indah. Juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, anggur, minyak, kandang-kandang berbagai jenis hewan besar. Kandang untuk kambing domba. Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba, lembu sapi. Karena 1, 2, 3, Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Jadi Anda lihat ya, ada hasil ternak yang dilipat gandakan Tuhan. Betul apa tidak? Gara-gara ketaatan, right? Hizkia juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu. Dia menyalurkan ke hilir sebelah barat kota Daud. Hizkia, 1, 2, 3. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Kalau saya ngomong simple aja. Susah gak sih jadi kaya? Susah gak kaya materi? Susah gak? Enggak dong, kan gampang sekali. Dia sombong, dia bertobat, rendahkan diri, balik lagi. Betul enggak? Enggak susah dong. Jadi kalau kamu sampai sekarat, melarat, sampai setengah mati mesti kerja ini, nipu kiri, nipu kanan. Itu apa problemnya itu? Angkuh. Kalau udah angkuh, rendah hati aja, bertobat, kelar kan? Cari Tuhan lagi kan? Balik lagi kan? Enggak susah kan? Pemulihan tidak sulit. The problem is angkuhnya kamu, ego maniaknya kamu. Gue gak mau cari Tuhan, bosan tuh. Segala macam alasan diceritain. Pendetanya lah kayak beginilah, khotbahnya lama lah, galak lah, sok tau lah orang-orang di situ lah. Kata pengek, you problemnya. Yang susah tuh kamu,
Kenapa bikin susah orang lain? Betul apa tidak? Dengan jelek-jelekin orang kamu nyusahin orang lain apa tidak? Iya dong. Hoax kamu. Right? Nah lihat apa yang terjadi. Udah tahu resepnya ya? Hancur, sombong, bedak, bertobat, meredakan diri, cari Tuhan. Balik lagi ya Tuhan? Nggak susah. Masa ikut Tuhan dipersulit? Ya bener aja. Ayat berikutnya. Ya ini hebat yang ini. Ayat 31. Demikianlah juga ketika utusan-utusan raja-raja Babel datang kepadanya. Untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negerinya. Wow, ini dia godaan terbesar datang. Wow, pertobatanmu, pemulihanmu, kamu menang atas Sanherib. Wow, hebat. Tunjukin dong, kenapa sih rahasianya? Rasanya kayak orang mau minta diinjilin gak? Rasanya kesempatan penginjilan terbuka gak? Kita lihat hatinya Hizkia. Demikian juga, kamu jangan diem aja ya, kamu baca loh. Demikian juga ketika utusan-utusan raja-raja Babel datang kepadanya. Untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri itu. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya. Supaya, garis bawahi yuk. Supaya diketahui segala isi hatinya. Yesaya 45 Allah berkata, yes, kok Allah yang suka menyembunyikan diri. Allah kita kalau kamu diam berdoa, kamu gak kerasa apa-apa, puasa, kasih perpuluhan, buah sulung, kamu nabur, kamu lakukan berjalan sosial. Benar-benar kepingin nyari hadirat Tuhan, gak ada. Karena memang Tuhan sengaja menyembunyikan diri. Kenapa kok hadirat Tuhan susah didapat supaya kamu tuh hancur dari keangkuhan. Jangan bilang kamu gak sombong loh. Dan sombong gak tergantung ekonomi, gak tergantung pendidikan belakangnya apa. Itu kondisi hati. Allah meninggalkan dia untuk mencobainya. Supaya diketahui segala isi hatinya. Selebihnya dari riwayat Hizkia dan perbuatan-perbuatan yang setia. Sesungguhnya semua itu tertulis dalam penglihatan Nabi Yesaya bin Amos. Dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Dan nama Hizkia ada di kitab Tawarikh. Kemudian Hizkia mendapat perhentian dengan nenek moyangnya. Nah kita lihat sebentar di Yesaya 37. Bukan sebentar. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian persembahan ini kekayaan nih kepada Hizkia. Sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Dan Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka. Lalu ayat 2 katakan sama-sama. Lalu diperlihatkannya lah kepada mereka gedung harta bendanya. Emas peraknya, rempah-rempah dan minyak yang berharga. Segenap gedung persenjataannya. Segala yang terdapat dalam perbendaraannya. Tidak ada, katakan sama-sama kalimat ini 2, 3. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Ini orang melacurkan diri nggak? Bukankah Babel itu musuhnya orang Israel? Dia pamer nggak? Ayat 3. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya. Apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Siapa yang datang? Nabi. Kalau Nabi datang pasti perlu pertobatan. Jawab Hizkia. Oh mereka datang dari negeri yang jauh. Dari Babel. Emangnya buta sih Yesaya. Lalu tanyanya Yesaya lagi. Apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia. Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak dikuperlihatkan kepada mereka. Di perbendaraanku. Saya mau tanya. Itu hartanya semua itu sebetulnya milik Tuhan apa miliknya Hizkia? Bukankah itu hasil kekayaan rakyat? Perpuluhan, persembahan khusus, buah sulung, betul tidak? Dia pamerin nggak seperti miliknya dia? Yes? Ngomong sama kiri kanannya. Bahkan raja yang baik, yang takut sama Tuhan, pun tidak luput dari kesombongan. Apa? Ketaatan gak jamin apa-apa. Kalau ketaatan jadi kesombonganmu, pameranmu, kamu sombong. Begitu sombong, Tuhan langsung tinggalkan kamu. Supaya kamu kembali ke Tuhan dan sadar diri. Kuncinya sadar diri.
Lanjut. Ayat 4. Lalu tanyanya lagi. Ayat 5. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu, yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini, akan diangkut ke Babel. Tidak ada lagi barang yang akan ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Yang terjadi apa tidak? Terjadi dong. Kalau enggak ada Daniel, betul? 70 tahun loh mereka digiring loh. Gara-gara sombong. Dari keturunanmu yang akan kau peroleh, akan diambil orang anak cucumu untuk menjadi sida-sida di istana Babel. Betul? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, betul? Dan Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Tapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidup, aku pasti aman. So, Raja Hizkia jatuh mati dalam kondisi sakit dan mengenaskan sekali karena kesombongan dia. Balik ke 2 Tawarikh 32, 32, saya berdoa ya. Anda mau tahu semua yang dia ambil, semua yang dia alami, semua yang Hizkia miliki hancur melalui putranya. Buka ke 2 Tawarikh 33, ayat 1. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia jadi raja. 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ayat 2 katakan sama-sama. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesuai dengan perbuatan keji bangsa yang dihalaukan Tuhan ke depan Israel. Siapa yang ngancurin Israel? Anaknya Hizkia. Anda tahu ya, Anda baca sendiri ya. So Hizkia didatengin sama Yesaya setelah Babel dia pamerin. Yesaya, Nabi Yesaya berkata begini, bereskan rumah tanggamu, bereskan semua, rapikan karena kau akan mati. Itu kehendak Tuhan. Dia bilang, enggak, gue gak mau. Nanti Anda baca sendiri, kalau enggak waktunya kelamaan. Dan dia angkat, dia daftarin semua yang kesetiaan dia lakukan, perbuatan baik dia ngadep ke tembok. Doa menghadap tembok ke hadapan Allah. Lihat nih apa yang kuhadapi. Lihat nih, lihat dong Tuhan, aku pernah diancam si Sanherib. Lihat Tuhan apa yang kulakukan. Lihat Tuhan kesetiaanku, lihat Tuhan. Kan Tuhan jawab loh. Yesaya yang mengatakan bereskan rumah tanggamu, dia langsung pergi. Karena kau akan mati, kelar. Nabi kan cuma ngasih pesan, gak ada hubungan emosi. Itu lagi dia sambil berjalan, Tuhan jawab doanya si Hizkia. Balik Yesaya. Kasih tahu dia gak akan mati, kok dia akan hidup. Dan kalau betul dia akan hidup, itu jam akan jalannya mesti ke kanan, dia ke kiri. Dan dia lihat bayangan jam pindah ke kiri. Berarti Hizkia sembuh. Waktu Hizkia sembuh, sebetulnya kehendak Tuhan dia mati ya. Kehendak Tuhan yang sempurna dia mati ya. Dia negosiasi kan. Dia hidup, betul apa tidak? Apakah dia hidup kemauannya Tuhan atau kemauannya Hizkia? Berarti Tuhan bisa mengabulkan kepaksaan kamu loh. Hati-hati loh. Kehendak Tuhan terbaik, dia mati. Karena keangkuhannya. Tapi dia nego sama Tuhan. Ini Anda baca ya, Yesaya 3:38 ada semua. Tapi dia nego sama Tuhan. Tuhan kasih dia. Karena hati Allah kita itu hati Bapa. Itu namanya permissive will. Bukan perfect will. Tapi permissive will. Tuhan permit kehendaknya dia. Keinginannya dia dikasih. Sama kayak orang Israel. Kita minta daging, kita bosan sama mana. Dan Tuhan memberikan apa yang mereka mau. Dan memberikan kelesuan di hati mereka. Kalau bahasa Indonesianya, Tuhan berikan apa yang mereka mau. Dan berikan sakit paru-paru. Hati-hati memaksakan Tuhan apa yang kau mau. Tersiksa kamu. Dan dia hidup, lahirlah Manasye. Manasye hancurin semuanya kerajaan itu. So saya mau tanya, kita belajar dari firman ini. 1. Hubungan dengan Tuhan tidak bisa dinegosiasi, betul? 2. Dalam segala hal cari Tuhan, betul? Jangan tunggu sampai kena masalah. Tanpa ada masalah, dia setia. Bukankah Hizkia terkenal setia? Setia itu tidak melakukan sesuatu yang benar pas ada bahaya. Tanpa ada bahaya, tanpa ada kesusahan, dia tetap melakukan yang benar. Betul gak? Pasal 31. Right? Sampai dia kaya raya, sampai timbun-timbunan kekayaannya memang mesti bikin bilik-bilik, kandang gudang-gudang bulognya kaya sekali.
Tiba-tiba diuji kesetiaannya. Sombong apa tidak? Datang Sanherib. Dan dia teriak merendahkan diri sama Nabi Yesaya. Tuhan perang dengan mengutus malaikatnya. Betul? Nggak ada masalah ya. Kemudian dia sakit, dia sembuh. Right? Kemudian Babel datang, lihat dong Tuhan menyembuhkan aku. Semua kekayaan hancur oleh anaknya. Jangan hidup di luar kehendak Allah. Kalau Tuhan ngomong mati, mati. Jangan nego sama sekali. Apa yang kita pelajari di sini? Bukankah kesombongan itu godaan tipis tiap hari? Betul atau tidak? Orang setia, kamu apalagi Kristen mingguan, cuma datang hari Minggu. Apa yang setia? Udah pasti kamu akan jatuh dalam kesombongan. Orang yang jauh dari Tuhan sombong. Dan kalau udah dapat harta kekayaan, bukannya Allah yang diagungkan. Bukan kasih Hizkia yang diagungkan? Betul? Right? Begitu dia diagungkan, datang gak godaan lagi? Tuhan menjauhkan dari dia, datang Babel? Right? Dan dia minta sesuatu yang Tuhan tidak mau. Tapi Tuhan ngalah gak? Ngalah. Jawabannya adalah, apa yang terjadi di Indonesia? Kita melihat demonstrasi display, pameran belak-belakan, keangkuhan orang. Kalau sampai terjadi sama orang non pengikut Yesus, non Kristen. Saya mau tutup dengan ini. Apa yang terjadi di alam dunia itu pantulan cermin alam roh. Gerejanya tidak berendah hati. Gerejanya enggak takut akan Tuhan. Gerejanya enggak setia. Begitulah seluruh dunia tidak setia. Karena keselamatan dunia ini tergantung pada gerejanya. Konklusi, jangan main gereja-gerejaan. Jangan main zoom-zooman. Tapi sambil main zoom, sambil main scrolling, sambil jalan kiri, jalan kanan, pakai piyama, tidur kerja larut malam, cari duit, sampai sakit-sakitan padahal gak ada hasilnya. Tetap gak mau cari Tuhan. Saya lihat orang yang hatinya keras, lebih keras daripada batu loh. Dan ngerinya gak takut sama sekali. Dengan resiko ditegur, dibalas kita. Karena di tengah-tengah saya nggak mampu, nggak tahu mesti ngapain. Siapapun nggak mengerti bagaimana membahasnya. Di tengah kepanikan, Tuhan masih manggil saya. Dan yang saya sangat bersyukur, kok saya dipanggil Tuhan, kok meresponi dan dengar. Itu saya bersyukur. Tidak ada turning point dalam kehidupan saya. Sampai saya ingat di toko buku SKS Singapura, toko di gedung bobrok, gudang, tempat wholesaler, tempat orang jual-jual barang-barang dari gudang, kotor sekali. Di tengah-tengah jalur fasum yang kotor masuk ke toko buku Kristen yang isinya gudang-gudangan, bruk-brukan, bukunya gak ada dekor sama sekali. Dan di rak putih di depan pintu masuk Tuhan berkata, kamu terus. Dan saya diputerin badan saya diputer. Saya lihat buku putih biru, ambil. Dan langsung manajernya di gudang yang bengkok, yang gak mungkin kelihatan gak sejalan. Teriak, miss. Penulisnya berkata, tidak bisa ambil buku itu tanpa ambil buku ini. Dia lari dari belakang, bawa buku ini. Yang ada di rak, buku biru putih. Know Your Iceberg. Dan saya bergairah di toko buku itu, saya lari karena saya orang visual. Ada nggak videonya? Supaya saya cepat bisa menangkapnya. And video sebelah sini, DVD. Buku sebelah sini. Saya dianterin sama dia kayak tour, seperti orang yang spesial dianterin. Sampai bilang, what do you need? I'll tell you what you need. Dan saya respon sampai hari ini. Tidak pernah menyesal. Buku Day by Day. Bukunya Emotionally Healthy Discipleship is the savior of my life. Penyelamat hidup saya. The savior of Stephen Mokodasar life. The savior of Peter Scasiro and Gary Scasiro family's life and the church life. Saya berdoa ini menjadi penyelamat bagi kamu semua. Tundukkan kepala.